Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witriani. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 8620718110199. Saya mengikuti atau mengerjakan video ini untuk mengerjakan UTS dari mata kuliah kurikulum PAUD. Ibu dosen, Ibu Irma Yuliantina MPD. Dan di sini saya akan menceritakan sejarah kurikulum dari kurikulum PAUD dari zaman Belanda sampai 2013 ya, dan sekarang ya, kata SP. Nah, dari zaman Belanda pendidikan PAUD prasekolah terbatas untuk keturunan ningrat atau yang bergelar bangsawan. Ya, mereka kurikulumnya berdasarkan ide impor dari Belanda. Isinya kurikulum dan bahan-bahan pembelajaran menyeratkan satu, yaitu 3 bentuk pengetahuan, yaitu berkebun, memelihara binatang, dan kegiatan sehari-hari lainnya dengan bermain, balok, desain, atau musik. Nah, kedua, pada zaman Jepang, pendidikan diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang untuk TK-nya. Dan pada zaman Jepang, Ki Hajar Dewantara tahun 1989 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa. Nah, pada zaman kemerdekaan, tumbuhnya TK itu untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka. Berkembang pula taman kanak-kanak RA yang mengembangkan keagamaan. Pedoman kurikulum pedoman main tahun 1950. Landasan pengembangan ya, landasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan P dan K diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran. 2. Landasan penyelenggaraan. Landasan hukum penyelenggaraan TK didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Jangto Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ya, pasal penting berhubungan dan pendidikan ya. Nah, kurikulum 1964 ya, sudah berapa tahun kemudian, rencana pendidikan 1963 terjadi revolusi di segala bidang ya. Nah, disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan dalam rangka pembiasaan bangsa agar bangsa yang merdeka dan berkepribadian, anak didik yang harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila pada waktu itu. Nah, kalau kurikulum 1964 ini dikenal dengan sistem Pancawardhana ya, yaitu 5 aspek perkembangan ya. Satunya perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik, perkembangan kepigelan, perkembangan jasmani. Kurikulum 1968 segala sesuatu yang diperlukan pelaksanaan pendidikan, yaitu silabus, contoh pelaksanaan, organisasi taman kanak-kanak, perlengkapan, guru atau pegawai, administrasi, dan yang ketujuh evaluasi. Kalau kurikulum 1976 ya, yaitu ada 5 prinsip ya, mengenal tujuan institusional, tujuan kurikulum,
dan tujuan instruksional. Struktur program terdiri 8 program, terdiri bidang pengembangan, yaitu pendidikan moral Pancasila, kegiatan atau bermain bebas, pendidikan bahasa, pengenalan lingkungan hidup, pengembangan ungkapan kreatif, ya, bangsa, pengembangan olahraga pendidikan, ya, pengembangan olahraga pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan bidang pendidikan skolastik. Isi programnya pendidikan moral Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, kemampuan berbahasa, ya, kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, pengetahuan jasmani dan kesehatan. Nah, kalau kurikulum 1994 nih saya mengalami, ya, program kegiatan belajar TK-nya ditekankan pada pandangan-pandangan psikologis bermain, tapi pengalaman saya SD, ya, mengenai catur bulan, ya. Isi program kegiatannya berdasarkan tugas perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Isi PKB TK, moral Pancasila, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, perasaan atau emosi, kemampuan bermasyarakat, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 2004, kurikulum yang sekarang, ya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, secara materi tidak beda dengan kurikulum 94, hanya pada cara bagaimana anak belajar di kelas. Catur bulan dan sekarang dulu catur bulan dan sekarang semester, ya. Oh, berarti saya mengalaminya kurikulum 2004, ya. Paradigma pembelajaran 94 hanya isi materi, anak dididik belajarnya hanya materinya aja, ya. Namun 2004 anak dididik dituntut aktif, ya, mengembangkan aspek perkembangan secara optimal. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk anak didiknya, ya, untuk tahun 2004 ini. Anak aktif berinteraksi dengan guru. Itu isi kurikulum yang 2004, ya, sampai sekarang. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ya, juga ini sekarang mengacu pada standar nasional PAUD juga nomor 58 tahun 2010. Standar pendidikan kelompok jadi 4 standar, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, tingkat standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Sesuai dengan standar nasional PAUD, maka tujuan yang hendak dicapai merupakan tingkat pencapaian perkembangan yang dijabarkan dari aspek perkembangannya. Isi programnya, struktur program kegiatan PAUD mencangkup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan, nilai agama dan moral. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain menggunakan pendekatan tematik. Nah, yang kedua ini, mengapa diturunkan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Republik Indonesia, supaya masyarakat mengetahuinya, ya, tentang standar kurikulum 2013, standar pendirian PAUD, ya, kompetensi dasarnya, kompetensi inti, ya, untuk mengembangkan perkembangan anak PAUD, ya, dan juga bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 77A ayat 3, pasal 77C ayat 3, pasal 77D ayat 2, ya, ayat 3, pasal 77, ya. Pasal 77E ayat 3, pasal 77 ayat 2, dan pasal 77 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
nasional pendidikan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini.